Saat ini pemerintah harus membuat keputusan dalam situasi yang sulit. Ini adalah pilihan terakhir pemerintah, yaitu mengalihkan subsidi BBM. Sehingga harga beberapa jenis BBM yang selama ini mendapat subsidi akan mengalami penyesuaian. Dan sebagian subsidi BBM akan dialihkan untuk bantuan yang lebih tepat sasaran. Shalom, sahabat KP yang murah hati. Akhirnya pernyataan hambanya Evangelis Daud Tony terbukti. Hal ini sudah disampaikan sejak beberapa bulan lalu. Dan kita harus percaya bahwa Tuhan sedang bekerja untuk Indonesia. Apa pesan yang terbukti tersebut? Kita dengarkan dulu ulasan ini. Nah Pak Daud, sekarang menurut Pak Daud punya analisa nih, ke depannya bagaimana Pak? Menurut analisa Pak Daud Tony, gimana Pak untuk ke depan ini Pak? Setelah bensin naik Pak. Tahun depan akan terjadi resesi ekonomi. Nah tahun depan BI rate bunga akan naik, Thomas. Suku bunga bank artinya kredit semua akan naik ya Pak? Pokoknya akan naik. Ya pokoknya tahun depan tuh 5-6% nanti BI rate-nya, Thomas. Tinggi sekali dong Pak Daud. BI rate itu BI rate ya, Bank BI ya. Oh Bank BI. Jadi ya. nanti di debitur bisa sampai 12 atau di bawah 15%, Thomas. Wow, mencekik sekali Pak Daud ya. Itu tahun depan. Tahun depan ya. Tapi kita doalah supaya jangan sampai segitu, kan berat untuk para pengusaha bisnis dan memutarkan roda ekonomi, Thomas. Betul Pak Daud. Apalagi yang utang bank ya Pak Daud ya. Iya, makanya saya dari tahun lalu ngasih pesan jangan utang bank. Ya. Kemarin ada berita Pak, ini benar apa tidak saya nggak tahu ya Pak, tapi berita Menteri Maritim katakan di rumah harus ada tanaman-tanaman, bahkan sediakan tanaman seperti cabai, apapun yang bisa cepat dimakan tuh Pak. Itu apa tuh Pak? Menurut Pak Daud punya analisa tuh Pak. Nah, sudah saya beritahu tahun 2020 tahu Mas. Ya. Semua berkebun. Artinya harga pangan akan naik, Thomas. Naik atau ganti harga, Pak? Tenang aja. Saya di kebun juga nanam kembang kol, brokoli kailan. Setelah itu nanam cabai, tomat, timun, nanam juga saya, Thomas. Ya. Daripada kita ngoceh-ngoceh tidak ada kerjaan, serang sana serang sini, tetapi tidak pernah berbuat baik, melakukan yang terbaik untuk masyarakat, kan gitu Thomas. Betul. Lebih baik nanam pohon aja, nanam sayur saja. Yes, Pak Daud. Siap Pak Daud. Siap gitu Pak Daud. Aja repot. Iya Pak Daud. Ayo Pak Daud, kasih lagi Pak Daud, analisa Pak Daud untuk kedepannya Pak Daud, untuk jemaat, untuk mempersiapkan diri Pak Daud. Pokoknya mulai tahun depan, bila perlu tahun ini, kalau ada keuntungan uang, belikan barang, Thomas. Ya. Ini untuk siap menghadapi bila terjadi inflasi yang tidak menentu, Thomas. Iya, Pak Daud. Karena tahun ini adalah deflasi inflasi, Thomas. Yes. Dan hampir mencapai namanya stagflasi. Yaitu ekonomi berhenti, harga naik, Thomas. Iya, Pak Daud. Daya beli masyarakat turun. Yang jelas sekarang yang rame adalah kuliner, makan-makan, Thomas. Hilangkan stres. Hilangin stres. Berarti besok tahun depan ini buka praktek kejiwaan laku ya Pak Daud? Iya. Berarti Pak Daud ini hanya sebentar saja, tapi pas analisa Pak Daud pasti ini bahan bakar akan naik ya Pak Daud ya? Iya. Semua itu tenang aja Thomas. Siap Pak Daud. Hmm? Jadi
Pak Daud, menurut Pak Daud investasi itu gimana Pak? Untuk tanam investasi gitu Pak Daud. Pokoknya hindari yang non real, yang tidak nyata. Penting Misalnya, Pak harus Daud, real, nyata. Emas sungguhan. bukan Mas Thomas. Batu bata sungguhan gitu toh. Ya. Sekarang Pak Daud, selain itu Pak, selain yang Pak Daud sudah kasih bekal pada jemaat, selain untuk menahan diri, investasi yang real, tanah, mungkin ya rumah, mobil mungkin kan, jual beli mobil itu Pak Daud ya. Pokoknya harus barang-barang yang untuk dagangan bisa muter toh Mas. Ya. Plastik, tekstil gitu loh toh Mas. Iya. Tapi yang bisa berputar dengan cepat. Iya. Untuk mengembangkan bisnis gitu toh Mas. Nah, sahabat KP, bisa ditarik kesimpulan pesan hambanya Evangelis Dautoni yang disampaikan beberapa bulan yang lalu, dua hal terbukti. Yang pertama, beliau mengatakan karena inflasi, stagflasi, karena situasi yang terjadi di dunia ini, beliau katakan BBM akan naik. Bahan bakar kendaraan masyarakat umum atau kita semua akan naik. Dan terbukti, Bapak Presiden Joko Widodo telah mengumumkan BBM naik. Ya, dengan alasan yang saya pikir sih bisa diterima, tapi ya namanya masyarakat dalam situasi masih penuh dengan pergumulan, pandemi masih ada, ekonomi masih mulai bertumbuh, begitu naik BBM ya terasa. Saya bisa maklum mengapa masyarakat bergejolak ya, ada pro dan kontra, ada yang menjerit ya, tapi ini keputusan yang harus diambil, kata Bapak Presiden Joko Widodo. Ya, semacam tidak ada pilihan, ini desakan, dan subsidi yang seharusnya untuk BBM dialihkan ke tempat yang dianggap lebih pantas begitu. Jadi saya sih berpesan ya kepada sahabat dimanapun berada ya, ayo mari lebih ikhlas gitu ya, kalaupun ini berat begitu. Saya tahu karena BBM yang naik ini pasti nanti akan ada juga yang mengikuti. Memang masyarakat kecil nanti ini yang sedih ya, kita perlu diperhatikan dan semoga Tuhan memberkati setiap orang yang mengalami dampak ini ya. Semoga Tuhan buka rezeki. Dan yang kedua, pernyataan yang terbukti yang kedua adalah pesan yang disampaikan oleh Menteri Maritim ya, yaitu setiap orang harus menanam sesuatu di tempatnya karena kita masuk dalam situasi yang pangan mulai terasa mahal, naik. Kalau versi hambanya Evangelis Dautoni sudah disampaikan sejak lama ya, berkebun, yang punya lahan silahkan tanam sebanyak mungkin. Yang tidak punya lahan di kos misalnya ya ada media yang bisa digunakan ya, tanam yang sedikit-sedikit. Yang penting kita bisa petik sendiri ya, mengurangi beban kita untuk bergantung dengan pasar ya, seperti itu. Jadi saya pikir ini terbukti. Menteri Maritim saja mengakui dan menyarankan itu dilakukan. Jadi silakan sahabat, tanam apa yang bisa ditanam. Pokoknya ya pikirkanlah kreatif mungkin untuk bisa menanam. Saya sendiri pun menanam di depan rumah saya yang saya tidak ada lahan sebenarnya, tapi saya upayakan tanam cabai, tanam serai dan lain sebagainya ya. Dan saran saya yang terakhir ya, jangan banyak mengeluh sahabat. Saya tahu sekali lagi ini berat, saya pun terkena dampaknya, tapi saya pikir mengeluh, bersusah hati tidak mengurangi
beban kita justru akan memperberat. Jadi belajarlah bersyukur, percaya saja Tuhan buka jalan, Tuhan beri berkat untuk anak Tuhan bisa bertahan. Mari kita dukung terus demi kebaikan bangsa kita. Ini yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, percaya pesan Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Evangelis Daud Tony, dan Indonesia akan bisa menjalani ini semua karena Tuhan dan untuk Tuhan. Tuhan memberkati.